Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Bukit Timur yang saya banggakan. Alhamdulillah jumpa lagi kita dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita, tugas dan amanah yang diberikan kepada kita untuk sama-sama belajar tentang ilmu tafsir. Kelas 11, keagamaan 1, 2, dan 3. Semoga sehat semua ya. Tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi, kita tetap harus selalu belajar dan belajar. Baik, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan minta izin dulu untuk share screen ya. Baik, kita lanjutkan saudara sekalian. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah ya. Jadi ada satu cara ya yang kalau misalnya berdasarkan hadis tidak ditemukan satu riwayat bahwa suatu ayat atau surat itu Makkiyah atau Madaniyah yang ditunjukkan oleh sahabat ataupun Nabi langsung yang menyebutkan, maka kita lanjutkan dengan atau dilanjutkan dengan metode ijtihadi. Nah, metode ijtihadi ini dengan ya mengklasifikasikan atau membuat kriteria tertentu yang mana termasuk ayat Makkiyah dan yang mana yang termasuk ayat Madaniyah. Yang pertama kita telusuri dulu ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah. Yang pertama adalah mengandung ayat sajadah. Jadi satu ciri yang khas bahwa surah Makkiyah dia itu di dalamnya ada kata atau ayat sajadah. Surah Al-A'raf ayat 206, An-Nahl ayat 149, An-Nahl lagi ayat 50, kemudian Al-Isra ayat 107, Maryam 85, Al-Furqan 60, dan Al-Insyiqaq surah ke-84 ayat 21, dan terakhir surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 19. Kemudian yang kedua, cirinya adalah terdapat lafaz kalla ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, ini salah satu ciri ya. Kemudian terdapat seruan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini contoh yang ketiga. Kemudian yang keempat mengandung kisah nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu atau kaum terdahulu. Kecuali Quran surah Al-Baqarah. Dan di situ berbeda, itu surah Al-Madaniyah. Ya, kemudian contohnya adalah Quran surah Al-A'raf, kisah Nabi Adam dengan iblis, kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Shalih dengan kaumnya, kisah Nabi Shu'aib dengan kaumnya, dan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ini yang contoh-contohnya. Jadi saudara sekalian mengandung kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Kemudian yang berikutnya terdapat kisah Adam dan Iblis. Kita tahu bahwa cerita atau kisah tentang Adam dan Iblis ini banyak diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 11. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Nah, ayat yang ini tidak termasuk. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Artinya iblis tidak termasuk orang yang bersujud. Nah, ini adalah salah satu tetap ya contoh surah Makkiyah. Kemudian semua atau sebagian surat yang diawali dengan tahajji seperti Qaf, Nun, Kha, dan Mim. Jadi ungkapan-ungkapan pendek ya yang awal-awal hurufnya itu, awal-awal surahnya itu diawali dengan huruf-huruf dari huruf hijaiyah. Kemudian ada juga yang mengidentifikasi bahwa surah Makkiyah itu ciri-cirinya adalah pertama ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini termasuk pembuktian mengenai risalah
risalah ya, atau risalah kenabian, risalah ketuhanan. Jadi Al-Qur'an, kekuatan apa namanya, bahwa nabi adalah utusan Allah, bahwa adalah satu-satunya zat yang wajib taati, pencipta alam semesta, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan kedahsyatannya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Jadi ini adalah ajakan tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Ini salah satu lagi atau kelanjutan daripada identifikasi ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah. Kemudian kisah-kisah Nabi umat terdahulu seperti yang tadi juga, ya, itu juga termasuk perumusan dasar-dasar hukum syariat akhlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat. Itu juga termasuk penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah, memakan harta secara zalim, penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya. Ini kita tahu bahwa tradisi ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang mana dia mengubur anaknya, anak perempuannya, karena dia merasa malu, ya, ada anak perempuan terlahir dari rahim istrinya, maka itu ada satu hal yang sangat memalukan, maka dia mengubur anaknya dalam keadaan hidup-hidup, dan tentu dalam kondisi dia belum memeluk agama Islam. Kemudian ayat-ayatnya pendek, surah-surahnya pendek, terdapat kalimat sumpah, ya. Sumpah, ya, itu termasuk ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah. Nada perkataannya keras dan bersajak. Ini masih termasuk ayat-ayat Makkiyah. Adapun ciri-ciri ayat Madaniyah, yang pertama, setiap surat yang berisi kewajiban atau had. Had itu sanksi pidana yang diatur dalam Al-Qur'an. Misalnya tentang pencurian. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan kedua pencuri itu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia melakukan tindakan pencuri, maka dia dipotong tangannya. Itu salah satu contoh had, ya. Had itu batasan, ya, yang mana nanti disebut dengan perilaku tindak pidana. Kemudian setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahlul kitab. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri surat Madaniyah. Kemudian sebagian surat-suratnya panjang-panjang. Ini ciri Madaniyah juga, panjang, ya. Gaya bahasanya cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Jadi periodenya, ya, setelah hijrah. Jadi hukum-hukum agama sudah dibuat secara rinci. Kemudian yang berikutnya adalah ada lagi berdasarkan identifikasi tema yang dibicarakan. Antara lain setiap surat yang berisi hukum pidana, hukum warisan, surah An-Nisa, ya, hak-hak perdata, ya, hak-hak di dalam rumah tangga, misalnya hukum-hukum jual beli, misalnya, ya. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata serta kemasyarakatan dan kenegaraan termasuk Madaniyah. Nah, tentang jual beli misalnya, ya, itu termasuk Madaniyah. Setiap surat yang mengandung izin untuk berjihad, urusan-urusan perang, hukum-hukumnya, perdamaian dan perjanjian termasuk Madaniyah. Jadi ayat-ayat jihad itu, ya, adalah termasuk ayat-ayat Madaniyah. Jadi Nabi setelah hijrah di Madinah. Setiap surat yang menjelaskan hal ihwal orang munafik termasuk Madaniyah. Nah, di sini ada dikecualikan surah Al-Ankabut yang diturunkan di Makkah. Hanya 11 ayat pertama dari surah tersebut yang termasuk Madaniyah. Dan ayat-ayat tersebut menjelaskan perihal orang-orang munafik. Kemudian menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam masalah ubudiyah dan muamalah seperti sholat, zakat, puasa, haji, qisas, talak, jual beli, riba, dan lain-lain. Nah, hukum-hukum amaliyah, ya, yang kita biasa lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga ibadah, ya, serta hubungan antar sesama manusia. Kita sholat, puasa, haji, ada zakat, hukum qisas, ya. Ketika pembunuhan maka akan
dibunuh juga ketika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, disebut dengan qatlul am, maka dia dikisos. Ketika melukai dengan sengaja, maka juga pihak pelakunya dilukai, kecuali nanti dimaafkan oleh si korban, atau kalau yang korbannya meninggal oleh keluarga korban, itu bisa dimaafkan sehingga nanti membayar diat, ya. Bahkan itu pun bisa dimaafkan lagi kalau si pelaku tidak memiliki apa-apa, maka dia bisa bekerja, atau bahkan ya tidak membayar sama sekali, dalam artian atau dengan makna bahwa si keluarga korban adalah bersedekah kepada si pelaku. Jadi Islam itu lentur sekali, ya. Kemudian hukum talak, hukum perceraian, hukum jual beli misalnya, ya. Jual beli antara minkum, ya, saling suka di antara kalian. Hukum tentang riba, larangan riba, ya, kehalalan jual beli dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi surah Makkiyah dan Madaniyah. Ini Manna Al-Qattan, ya, beliau wafat pada tahun 1999, baru saja 22 tahun yang lalu. Beliau menulis buku atau kitab yang berjudul Mabahith fi Ulumil Quran, yang beliau menyebutkan di sini setidaknya ada 20, ya. Ada 20 surat yang termasuk surat Madaniyah. Jadi ada 20 surat menurut beliau. Yang juga para ulama juga kemudian sepakati, kemudian surah Makkiyah ada 82 surat. Nah, jadi kalau begitu 20 ada 102 yang secara jelas disebutkan bahwa ia masuk klasifikasi surah Madaniyah 20, Makkiyah ada 82. Kemudian 12 surat sisanya masih diperselisihkan antara kategori Makkiyah atau Madaniyah. Nah, diantaranya yang kenapa diperselisihkan itu, ya, ini misalnya ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah, atau sebaliknya ayat-ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah. Yang diturunkan di Makkah namun hukumnya Madaniyah, yang diturunkan di Madinah namun hukumnya Makkiyah, yang serupa diturunkan di Makkah dalam kelompok Madaniyah, yang serupa diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah, yang dibawa dari Makkah ke Madinah, yang dibawa dari Madinah ke Makkah, yang turun di waktu malam dan di waktu siang. Ini termasuk masih yang diperselisihkan, yang turun di musim panas dan musim dingin, yang turun di waktu menetap atau dalam perjalanan, ya, mukim ataupun safar. Ketika Nabi dalam perjalanan atau ketika Nabi sedang mukim, baik apakah di Makkah ataukah di Madinah. Baik, lalu apa sih hikmah daripada kita mempelajari tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah ini? Manna Al-Qattan, sekali lagi dalam kitab beliau Mabahith fi Ulumil Quran, beliau menerangkan, ya, beberapa hikmah yang bisa kita pelajari atau kita tangkap. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ini penting bagi kita. Jadi kita tahu periodisasi ayat ini pada periodisasi Makkah atau periodisasi Madinah, atau sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Kemudian bisa membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Ini diantaranya. Nah, kemudian kita juga bisa membedakan mana ayat yang nasikh dan yang mansukh, yang dihapus dan yang menghapus. Bila di antara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif, yang datang kemudian tentu memakan nasikh yang terdahulu. Jadi ayat yang kemudian, ya, ayat-ayat Madaniyah, maka dia menjadi penghapus, ya, atau menghapus dari ayat sebelumnya. Kemudian meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah. Nah, di sini kita bisa mempelajari, ya, bagaimana retorika, gaya bahasa Al-Quran. Kemudian ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini ketika pada masa Makkiyah gaya bahasanya seperti apa, kemudian ketika gaya bahasa Madaniyah seperti apa. Jadi kita bisa merasakan, ya, kondisi pada saat Makkiyah, ya, kurang lebih 13 tahun, itu kan kondisi kaum muslimin lambat sekali perkembangan agama. Artinya yang memeluk agama Islam itu sedikit sekali. Kemudian juga
masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga yang ditanamkan adalah tauhid. Kemudian ketika di Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ternyata Islam disambut dengan baik. Kemudian ayat-ayatnya pun banyak sekali mengandung hukum-hukum kemasyarakatan. Nah, sehingga kondisi-kondisi periode Makkah dan Madinah itu cukup berbeda, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana gaya-gaya bahasa ayat-ayat Makkiyah dan gaya-gaya bahasa ayat-ayat Madaniyah, sehingga akan mudah kita resapi ayat-ayat tersebut. Kemudian mengetahui sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada masa Makkah maupun pada masa Madinah. Sejak pemulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan, Al-Quran adalah sumber pokok bagi kehidupan Rasulullah SAW. Kita tahu ya ayat-ayat Makkiyah begitu tegas dalam hal tauhid, jadi menanamkan tauhid. Kemudian ayat-ayat Madaniyah dia adalah hukum-hukum kemasyarakatan. Sehingga ketika kita memahami ini dan memahami juga bagaimana dakwah serta sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sudah banyak ketika periode Madinah, beliau sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang pemimpin masyarakat, yang mana hukum-hukumnya pun ya berbeda sedikit dengan gaya ayat-ayat yang turun di Makkah, ya, yang lebih cenderung kepada penanaman akidah tauhid. Jadi kalau di Madinah akidah tauhidnya sudah terbangun, lalu pola hubungan masyarakatnya yang dikuatkan. Nah ini sehingga kita juga bisa melihat bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.